Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas Perbankan Syariah 2B yang terdiri dari Yunita Meli Purwanti dengan NIM 215231043, Titi Apriani dengan NIM 215231067, dan Iis Lestari dengan NIM 215231076. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai maqasid syariah dan maslahah ekonomi Islam. Materi yang akan dibahas adalah 1. Maqasid syariah, 2. Kategori hukum maqasid syariah, 3. Hubungan ekonomi Islam dengan maqasid syariah, 4. Implementasi maslahah ekonomi. Yang pertama adalah maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan. Sedangkan mabadi atau pokok dasar, yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Maqasid syariah atau maslahat duriyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Bentuk-bentuk maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak, memeluk, dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain, merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. 2. Kategori hukum maqasid syariah. Imam Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari maqasid asy-syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang terakhir yaitu tahsiniyat. Yang pertama daruriyat. Daruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan daruriyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi,
maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Ada 5 hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga dan dilindungi. Yang pertama yaitu melindungi agama atau al-din, yang kedua melindungi nyawa atau al-nafs, yang ketiga melindungi akal atau al-akal, yang keempat melindungi keluarga atau garis keturunan atau al-ird, dan yang terakhir yaitu melindungi harta atau al-mal. Yang kedua yaitu hajiat. Hajiat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum raksa atau keringanan, yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Yang terakhir yaitu tahsiniyat. Tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 3. Hubungan ekonomi Islam dengan makosid syariah. Ekonomi Islam akan selalu berhubungan dengan makosid syariah, karena kedua objek pembahasannya adalah sama, yaitu perilaku manusia untuk mencapai kesejahteraan atau falah. Dalam tujuan ekonomi Islam, falah merupakan tujuan umum dari segala aktivitas ekonomi, atau makosid al-syariah al-ammah, sedangkan tujuan syariah secara khusus, makosid al-syariah al-khassah, seperti stabilitas distribusi pendapatan yang merata, pengurangan kemiskinan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Dari sisi makosid al-khassah, juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, yang mana nilai-nilai Islam berfungsi sebagai filter atau perilaku ekonomi manusia. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam harus memperhatikan aspek-aspek makosid syariah, sehingga dapat memberikan dampak yang komprehensif bagi umat. Yang keempat, implementasi maslahah ekonomi. Maslahah ekonomi Islam. Maslahah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam. Maslahah berarti memelihara tujuan syara atau syariat dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudaratan. Menurut istilah, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi. 1. Mekanisme pasar. Pertimbangan yang berdasarkan maslahah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus interferensi harga. 2. Pengelola zakat. Secara umum, pendistribusian zakat yang sering kita jumpai berupa zakat konsumtif kepada para mustahik atau penerima zakat yang tergolong ke dalam 8 asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, kelemahan zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang mustahik. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian zakat yang bersifat zakat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif dapat didayagunakan untuk usaha produktif. 3. Lembaga perbankan dan keuangan syariah. Perekonomian saat ini masih berbasis bunga atau riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi amburadul. Bunga membuat sistem keuangan dunia menjadi pincang karena terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat, sehingga negara-negara miskin dan berkembang akan terus bergantung secara finansial kepada negara maju. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.